Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok Waalaikumsalam. di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Riki Fajadi Putra, teman saya Muhammad Dimas Priyono, Tifal Dwiansyah Syaputra, dan juga Rio Effendi. Sini kami akan menjelaskan materi tentang personalisasi pengajaran dengan Big Data. Oke, langsung kita mulai. Di era digital saat ini, pengajaran telah berevolusi dengan pemanfaatan teknologi dan data besar atau Big Data untuk menyediakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif bagi setiap siswa. Tantangan pengajaran tradisional. Yang pertama, kesulitan memahami kebutuhan individu. Kelas tradisional yang berpusat pada guru sulit untuk menyesuaikan gaya belajar dan konten bagi setiap siswa yang unik. Yang kedua, pemberian umpan balik yang terbatas. Umpan balik yang diberikan guru seringkali terlambat dan tidak dapat memantau kemajuan belajar siswa secara real time. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Kelas tradisional memiliki kendala seperti jumlah guru dan waktu yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rio Effendi. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi Big Data dalam pendidikan. Yang pertama ada pengumpulan data. Big Data memungkinkan pengumpulan data siswa secara komprehensif, meliputi prestasi akademik, perilaku, dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua ada analisis pola. Analisis data yang mendalam dapat mengungkap pola dan tren belajar unik untuk setiap siswa. Dan yang terakhir ada personalisasi, yaitu wawasan dari big data dapat digunakan untuk menyesuaikan konten, metode, dan waktu belajar yang optimal bagi setiap siswa. Selanjutnya, ada pengumpulan dan analisis data siswa. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu memanfaatkan sebagai sumber data seperti tes, tugas, interaksi di kelas, dan aktivitas online siswa. Yang kedua ada analisis terpadu, yaitu menggabungkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi pola belajar, kesulitan, dan kebutuhan individual siswa. Yang terakhir ada umpan balik, tepat waktu memberikan umpan balik dan intervensi yang sesuai kepada siswa berdasarkan analisis data secara real time. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tipal. Selanjutnya ada profil belajar individu siswa. Satu, gaya belajar. Memahami preferensi belajar siswa, apakah visual, auditory, atau kinestetik. Kedua, tingkat pemahaman. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam topik-topik tertentu. Ketiga, motivasi dan minat. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan ketertarikan siswa pada materi pembelajaran. Keempat, pola belajar. Mengamati kebiasaan dan ritme belajar siswa untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Lanjut, personalisasi konten dan metode pengajaran. Satu, analisis profil belajar. Menggunakan data untuk memahami kebutuhan dan preferensi belajar setiap siswa. Kedua, penyesuaian konten. Menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Ketiga, metode metode pengajaran adaptif. Menerapkan strategi dan teknik pengajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar masing-masing dari siswa. Lanjut, Dimas. Peningkatan hasil belajar siswa, peningkatan keterlibatan. Siswa merasa lebih termotivasi dan antusias dalam belajar karena materi dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Peningkatan prestasi. Pengajaran yang personal menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan peningkatan capaian belajar siswa. Yang terakhir, peningkatan retensi. Siswa cenderung lebih mudah mengingat dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Selanjutnya, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pemanfaatan big data dalam pendidikan memungkinkan personalisasi pengajaran yang lebih efektif, meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa.
Langkah selanjutnya adalah menerapkan solusi teknologi yang mendukung pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data siswa secara komprehensif. Baik, segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.